Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat ya pada awal-awal video ini, di situ tertulis bahwa Menteri Pan-RB datangi kantor Purbaya bahas usulan kenaikan gaji PNS. Nah, apakah nanti gaji PNS di tahun 2026 ini akan naik ya? Mengingat memang banyak yang sudah membahas ini ya di berbagai macam media atas kedatangan Menteri Pan-RB ini ke kantor Menteri Keuangan untuk membahas kenaikan gaji PNS. Kalau memang nanti akan dinaikkan, tentu ini menjadi kabar yang menggembirakan buat semua PNS ataupun ASN ya, termasuk di dalamnya adalah guru ya. Dan ini Bapak Ibu Guru merupakan media besar ya, jadi bukan informasi abal-abal. CNBC Indonesia ini kita ketahui bahwa ini adalah media besar terkait dengan apa yang mereka beritakan ya selama ini. Nah, tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, dan lain sebagainya, serta hal-hal yang bisa meningkatkan kepenghasilan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, kita akan membahas ini sebenarnya apa maksud dari kedatangan Bu Menteri Pan-RB ini ke kantornya Pak Purbaya, Menteri Keuangan, untuk membahas kenaikan gaji PNS ya. Mengingat memang di tahun 2025 itu kan tidak ada kenaikan gaji PNS ya. Jadi diharapkan di tahun 2026 itu pemerintah melalui Menteri Keuangan itu akan ada kenaikan gaji khususnya untuk PNS. Berarti kalau untuk PNS termasuk di dalamnya adalah gaji guru ya, seperti itu. Nah, coba kita baca bahwa Menteri Pan-RB ya mendatangi atau bertemu dengan Menteri Keuangan dalam hal ini Pak Purbaya Yudi Sadewa ya di kantor pusat, di mana Menteri Pan-RB itu datang sekitar pukul jam 1.30-an lah, didampingi dengan Wakil Menteri Pan-RB Purwadi Arianto ya beserta jajaran. Nah, inti yang paling disorot itu salah satunya adalah mengenai agenda pertemuan yang membahas tentang kenaikan gaji ASN atau PNS untuk tahun 2026 gitu. Nah, jadi beliau menginginkan adanya kenaikan gaji PNS ya di tahun 2026, seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2025 itu tidak ada kenaikan untuk gaji PNS, sehingga beliau berharap bahwa di tahun 2026 itu akan kenaikan gaji untuk PNS sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah apa saja sebenarnya yang dibahas ya, siapa yang melakukan dan kenapa bertemu dengan Menteri Keuangan. Jadi Menteri Pan-RB itu berperan dalam kebijakan aparatur, termasuk di dalamnya adalah reformasi birokrasi, kemudian manajemen ASN, dan usulan perbaikan kesejahteraan aparatur. Nah, sementara Kementerian Keuangan itu adalah bendahara negara ya yang menentukan ruang fiskal di APBN. Jadi kalau ada rencana kenaikan gaji ASN harus dihitung dampak anggarannya dan diputuskan dalam kerangka APBN Bapak Ibu Guru ataupun ASN yang lain. Nah, karena itu pertemuan antara Menpan RB dengan Menteri Keuangan bisa dipahami sebagai langkah sinkronisasi. Jadi Menpan RB itu mendorong atau menyampaikan kebutuhan dan desain kebijakan, sedangkan Menteri Keuangan itu menilai kemampuan bayar negara dan prioritas anggarannya. Nah, dasar kebijakan yang sering kali muncul disebut sebelum-sebelumnya yaitu Perpres nomor 79 tahun 2025 atau RKP 2025 yang dimutakhirkan. Nah, dalam berbagai macam media, beberapa media itu menyebutkan rencana penyesuaian atau kenaikan gaji itu sudah tercantum di dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran RKP tahun 2025 yang waktu itu ditandatangani 30 Juni 2025 ya. Cuman biasanya kalau yang berkaitan dengan kenaikan gaji PNS ataupun ASN itu selalu diumumkan oleh Presiden
menjelang satu hari perayaan kemerdekaan Indonesia yang dibacakan biasanya di dalam nota keuangan ya, seperti itu. Nah, sayangnya di tahun 2025 waktu penyampaian pidatonya presiden itu tidak sama sekali dibahas terkait dengan kenaikan gaji PNS, sehingga ya wajar saja lah kalau di tahun 2026 itu PNS gajinya harus naik gitu ya. Nah, di situ juga disebut target penyesuaian mencangkup ASN, TNI atau Polri, dan juga pejabat negara. Nah, kemudian berbagai media juga menambahkan konteks framing ya, kebijakan sebagai bagian dari program Quick Wins pemerintah untuk menjaga daya beli aparatur dan mendukung kinerja birokrasi ya. Ini narasi yang mereka cantumkan gitu. Nah, poin pentingnya adalah Perpres atau RKP itu adalah arah rencana kerja. Implementasinya itu tetap membutuhkan yang satu namanya kebutuhan fiskal ya, ada atau tidaknya anggaran. Kemudian yang kedua itu penetapan kebijakan turunan, dalam hal ini adalah aturan teknis, dan kebijakan keterkaitan dalam proses RAPBN ya, atau APBN tahun berjalan. Nah, status sekarang itu masih tahap usulan Bapak Ibu PNS ataupun guru dan kajian ya, yang belum ada angka resminya. Nah, jadi dari pernyataan Menteri Pan-RB dan pihak Kementerian Keuangan yang muncul di pemberitaan, jadi Menteri Pan-RB itu menyatakan mendukung jika gaji ASN itu naik, tetapi menekankan harus melihat kesiapan fiskal ya. Jadi belum bisa memastikan implementasi di tahun 2026. Kemudian Menteri Keuangan disebut adalah menerima surat resmi atau usulan terkait kenaikan gaji ASN dan akan menelaah atau menilai ya sebelum memutuskan. Nah, Pak Purbaya itu sebelumnya juga pernah menyebut kemungkinan ada rencana kenaikan, tetapi belum tahu detail dan belum menyebut besarannya. Nah, kalau ada mencari jawaban pasti naik berapa persen atau mulai bulan berapa, nah tentu informasinya ini belum ada keputusan final yang belum ada angka resmi pada titik pemberitaan tersebut. Nah, kenapa kesiapan fiskal jadi kunci? Jadi kenaikan gaji ASN itu berdampak besar karena jumlah ASN yang jumlahnya cukup besar, efeknya berkurang yaitu belanja pegawai bersifat rutin, kemudian bisa memicu efek ikutannya ya, misalnya struktur tunjangan atau komponen lain, serta konsekuensi ke belanja atau pemerintah pusat daerah. Nah, karena itu Menteri Keuangan itu menilai banyak faktor tidak sesederhana naikkan saja ya. Di salah satu konteks lain itu disebut juga bahwa dalam dokumen APBN tahun 2026 pada suatu waktu belum kelihatan ya alokasi khusus kenaikan gaji, indikasi bahwa keputusan final itu belum dikunci saat ini. Nah, kaitannya dengan wacana single salary atau gaji tunggal, di ekosistem isu kesejahteraan ASN itu ada juga wacana skema gaji tunggal ya, atau single salary, di mana ini menggabungkan komponen gaji dan tunjangan menjadi satu komponen yang lebih sederhana. Namun Kementerian Keuangan, pejabat terkait itu menyatakan skema ini belum siap dan masih dikaji. Nah, kenapa ini relevan? Karena publik seringkali mencampur adukan ya, di mana kenaikan gaji itu bisa berarti gaji pokok, penyesuaian tunjangan, kemudian atau reformasi struktur penghasilan, dalam hal ini adalah single salary. Nah, pertemuan antara Menteri Pan-RB yang diberitakan itu fokus pada sebenarnya usulan kenaikan gaji tahun 2026. Sementara reformasi struktur single salary itu adalah isu lain yang masih work in progress ya. Apa yang sebaiknya dipantau agar kita tahu ya kepastian naik atau tidaknya. Jadi kalau ingin memvalidasi keputusan akhirnya, biasanya sinyal paling kuat itu datang dari nota keuangan dan RAPBN ya 2026. Apakah ada ruang belanja pegawai yang mencerminkan kebijakan tersebut? Kemudian pernyataan resmi Menteri Keuangan atau pemerintah, misalnya konferensi APBN kita, kemudian aturan pelaksanaan regulasi teknis penyesuaian gaji atau struktur penghasilan. Jadi kesimpulannya itu adalah pertemuan antara Menteri Pan-RB dengan Menteri Keuangan itu dilakukan beberapa waktu yang lalu. Salah satu topiknya itu usulan kenaikan gaji ASN atau PNS di tahun 2026. Dasar rencana seringkali dikaitkan dengan Perpres 79 tahun 2025, tetapi realisasi tetap bergantung pada kesiapan fiskal dan keputusan anggaran. Pada saat pemberitaan kebijakan ini masih tahap kajian, jadi belum ada besaran resminya itu seperti apa. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.